Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar Ananda hari ini? Insyaallah mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat dan semoga semuanya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Ananda semua dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini dengan lancar. Tak terasa ya, hari ini kita sudah memasuki hari ke-25 di bulan Ramadan. Tentunya kita harus semakin bersemangat dalam menjalankan aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan di akhir Ramadan kali ini kita mendapatkan predikat menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Embun pagi pada hari ini insyaallah Ustadzah Ihda akan sedikit berbagi beberapa kisah dan hikmah. Semoga kisah-kisah ini akan menjadi motivasi bagi Ananda dan kita semua dalam menjalankan aktivitas keseharian kita di rumah. Karena saat ini Ustadzah sangat yakin kalian semua sudah sangat merindukan aktivitas belajar di sekolah, bukan? Kita bisa bersama bermain dengan teman, kemudian bercerita, kemudian melaksanakan sholat berjamaah bersama, tilawah, olahraga bersama, dan lain sebagainya. Ayah bunda, ustadz-ustadzah, serta anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini kita sebenarnya berada pada situasi yang luar biasa dari biasanya, di mana kita dibatasi ruang geraknya agar mau tinggal di dalam rumah saja, bekerja dari rumah, sekolah dan belajar dari rumah, serta beribadah dari rumah. Yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah membatasi agar penyebaran virus corona itu dapat diminimalisir. Akan tetapi, ketika kita melaksanakan aktivitas dari dalam rumah, banyak hikmah yang dapat kita rasakan. Dan kita bisa menikmatinya bersama keluarga untuk semakin dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Nah, dalam mengisi kegiatan sehari-hari di rumah, kalian tentu tidak lupa untuk membantu orang tua, bukan? Ketika Ananda sedang membantu pekerjaan orang tua, misalnya ketika sedang mencuci piring, kemudian menyiapkan berbuka mungkin, atau membantu mengepel lantai, menyiram tanaman, dan lain sebagainya, ternyata hal ini pun pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Sesungguhnya peristiwa membantu dan menyelesaikan pekerjaan rumah, kita bisa meneladani dari Fatimah Az-Zahra. Siapakah dia? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Fatimah Az-Zahra adalah putri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, Fatimah merasa sangat payah dan kelelahan dengan pekerjaan rumahnya sehari-hari. Ia datang kepada ayahnya dan mengatakan, "Aku amat lelah dengan pekerjaanku sehari-hari. Kudengar ayah membawa tawanan perang yang banyak. Bolehkah aku meminta seorang saja untuk meringankan pekerjaan di rumah, ayah?" Rasul menjawabnya, "Tidak ya Fatimah, tawanan perang ini akan ditebus oleh mereka, dan dalam tebusannya akan dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Bersabarlah engkau, wahai anakku." Lalu akhirnya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib pulang dengan wajah murung dan duka. Lalu Rasulullah mengejar mereka sampai ke rumahnya. Dalam keadaan tertunduk sedih, Rasulullah berkata, "Ya Fatimah,
maukah engkau aku tunjukkan sebuah jalan agar engkau merasa ringan dalam pekerjaanmu? Bacalah selalu zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Niscaya engkau akan ringan dalam mengerjakan pekerjaan rumahmu. Sejak saat itu, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib selalu melazimkan zikir tersebut. Sampai kematian menjemput mereka. Ali pun mengatakan, sampai Rasulullah telah tiada pun, aku tidak pernah berhenti melafazkan zikir itu, sehingga Allah meringankan urusan rumah tanggaku. Nah, ternyata ada cerita juga tentang aktivitas memasak. Cerita tentang Ummu Aiman. Ada yang sudah mengenal Ummu Aiman? Ya, kalau Ananda pernah membaca Sirah Nabawiyah atau sejarah tentang Nabi, tentang para rasul dan sahabat, di sana ada sebuah nama yaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman itu merupakan salah seorang ibunda angkat Rasulullah. Beliaulah yang menggantikan posisi ibunda Rasulullah, Aminah, dalam pengasuhan setelah ibunda Aminah wafat. Ketika ibunda Rasulullah wafat, Ummu Aiman lah yang menuntun Muhammad kecil saat itu. Suatu hari, Ummu Aiman sedang memasak roti. Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Kemudian karena beliau setiap ba'da zuhur itu selalu mampir ke rumah ibunya ini, ke rumah Ummu Aiman ini. Ia bertanya, "Ibu, apa yang sedang kau kerjakan?" "Oh, aku sedang memasak makanan istimewa yang biasa dibuat orang Habasyah untuk orang yang dicintainya." "Oh, untuk siapakah makanan itu?" "Orang yang kau cintai itu, duhai ibu." "Tentu saja untukmu, hai anakku." Mendengar itu, Rasulullah SAW kecil saat itu segera menghampiri ibunya. Lalu ia bersama para pembantunya meringankan pekerjaan ibunya. Alangkah indahnya ya akhlak Rasulullah membantu dalam aktivitas memasak. Dikisahkan dalam sebuah cerita yang lain tentang aktivitas berkebun. Dalam aktivitas berkebun juga ada kisah yang menarik ternyata. Ananda pernah mendengar cerita kisah tentang Umar bin Khattab? Suatu hari dikisahkan tentang Umar bin Khattab yang ketika ia berusia tua, ia selalu sibuk setiap kali habis makan kurma. Setiap kali habis makan kurma, maka bijinya ia tanam semua. Kemudian sahabat yang melihat bertanya, "Ya Amirul Mukminin, buat apa engkau menanam kurma itu? Engkau tidak akan pernah menikmatinya." Maka Umar pun berkata, "Tidaklah engkau lihat pohon kurma yang hari ini kita makan buahnya itu ditanam oleh nenek moyang kita dulu, yang hari ini tidak sempat menikmatinya? Apakah kalian tidak ingin jika biji kurma yang kutanam ini akan dimakan oleh anak keturunan kita?" Nah, ternyata dari kegiatan menanam pun ada juga ya kisah dan hikmah di balik itu semuanya, dan semuanya itu sudah pernah dilaksanakan oleh Rasul dan para sahabatnya. Ketika kita sedang belajar, ternyata juga ada kisah loh tentang seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, yang beliau itu seorang penuntut ilmu yang luar biasa. Dalam menuntut ilmu, dalam belajar, beliau adalah orang yang sangat senang belajar. Bahkan karena kecintaannya dengan belajar,
Anas bin Malik pun mampu belajar bahasa Ibrani hanya dalam waktu sekitar setengah bulan saja. Kalian bayangkan, kalian saat ini belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris sudah berapa tahun? Nah, ternyata Anas bin Malik itu mampu berbahasa Ibrani ketika mempelajari hanya sekitar setengah bulan saja. Ini karena tentunya beliau orang yang sangat semangat sekali untuk menuntut ilmu. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil dari pelajaran dan dari kisah-kisah tersebut yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Dari kisah-kisah tersebut ternyata kalau kita saat ini beraktivitas kita merasa capek, merasa lelah, dan lain sebagainya, itu tidak lebih lelah dibandingkan dulu ketika Rasul dan para sahabatnya melakukan. Karena mereka juga melakukan seperti kita. Dan ketika kita niatkan seluruh aktivitas itu hanya untuk mencari ridho Allah, insya Allah setiap aktivitas kita yang kita lalui akan diringankan oleh Allah. Jangan lupa kita senantiasa berdoa tadi seperti doa yang sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana ketika kita menghadapi sebuah aktivitas yang berat, yang melelahkan kita lantas berzikir, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga aktivitas kita selalu diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selamat menjalankan aktivitas untuk hari ini. Mudah-mudahan semua dilancarkan, semua dimudahkan dalam mengerjakan tugas dari Ustadz Ustadzah. Mudah-mudahan ananda semuanya selalu sehat dan tetap jaga akhlaknya sehingga tetap menjadi anak yang solih dan berprestasi. Salam kangen dari Ustadz Ustadzah semuanya untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita kembali di sekolah suatu hari nanti. Ya, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Jazakumullah ahsanul jaza. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.